Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi indera pengecap atau sering disebut dengan lidah. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya Reski Nurmadina, saya Wahini Putri, saya Andreni Arman, saya Nur Aziza, saya Ria Resti Budiarti, saya Nurul Fatima Az-Zahra, saya Devi Karangmayanti. Baiklah, sekarang kami akan memaparkan materi tentang indera pengecap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fatima Az-Zahra. Di sini saya akan menjelaskan apa itu indera pengecap. Pengecap merupakan istilah teknis indera rasa atau indera perasa yang dimiliki manusia sehingga bisa merasakan rasa yang berbeda-beda. Sehingga manusia dapat merasakan perbedaan rasa pada saat memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Proses tersebut melibatkan saraf yang ada pada kelompok sel rasa dalam pori-pori di permukaan lidah serta bagian mulut. Sedangkan proses pengecapan akan dimulai pada saat ada sesuatu yang masuk ke mulut serta ketika terjadi kontak dengan lidah atau pada area lain di mulut. Bagian-bagian lidah. 1. Dasar lidah. Dasar lidah terletak di bagian sepertiga belakang. Bagian lidah ini terletak di mulut bagian belakang yang dekat dengan tenggorokan. 2. Badan lidah. Disebut dengan badan lidah, bagian ini bisa digerakkan secara bebas dan bertanggung jawab atas beberapa fungsi lidah. Ketiga, ujung lidah. Sesuai dengan namanya, ujung lidah adalah bagian lidah paling depan dekat dengan bagian belakang gigi seri. 4. Dorsum lidah. Bagian ini terletak di antara dasar dan badan lidah. Dorsum lidah adalah bagian yang permukaannya terlihat sedikit lebih naik dari badan lidah. Dan terakhir, yang kelima, bawah lidah. Bawah lidah adalah bagian yang terlihat saat Anda mengangkat lidah. Di bagian ini, pembuluh vena terlihat jelas berwarna ungu kebiruan. Bawah lidah juga terkenal berfungsi sebagai tempat pemberian obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Reski Nurmadina akan memaparkan materi selanjutnya yaitu fungsi lidah. Lidah tidak hanya berfungsi sebagai indera pengecap. Fungsi lain lidah adalah sensasi rasa yang berasal dari sel-sel reseptor. Sel-sel reseptor terletak dalam kelompok-kelompok pada sel-sel pengecap di permukaan lidah. Pada manusia, terdapat 50 hingga 150 sel reseptor di dalam lidah. Kuncup rasa terdapat saraf yang merespon bahan kimia dari makanan dalam larutan sehingga memberikan sensasi rasa. Adapun beberapa rasa mendasar yaitu asin, asam, manis, pahit, enak, dan tidak enak. Setiap sel reseptor sensitif terhadap rasa tertentu. Adapun beberapa fungsi lidah yaitu pertama membantu proses makan. Lidah membantu proses makan, mengunyah, menggiling, menelan, dan mengeluarkan air liur. Lidah dapat bergerak bebas di dalam mulut sehingga membantu mengolah makanan atau minuman dari padat menjadi lembek. Proses tersebut dilakukan agar makanan mudah untuk ditelan. Saat makanan dikunyah, lidah dan pipi akan bekerja sama untuk mengolah makanan antara gigi. Setelah dikunyah, makanan akan didorong ke tenggorokan untuk proses menelan. Selanjutnya akan turun ke lambung untuk diolah. Kedua, membantu berbicara. Fungsi lain lidah adalah sebagai alat berbicara, karena tanpa lidah manusia tidak bisa berbicara dengan sempurna, karena pengucapan huruf-huruf tertentu membutuhkan lidah pengucapannya. Ketiga, membantu mengisap. Fungsi lain lidah adalah membantu mengisap. Biasanya dilakukan oleh bayi yang menggunakan lidah untuk mengisap air susu ibu. Keempat, membantu menyentuh. Ujung lidah merupakan salah satu organ manusia yang paling sensitif, di mana dapat merasakan makanan yang diterima dan membersihkan sisa-sisa makanan yang tersisa di mulut.
Kelima, melindungi dari kuman. Fungsi lain lidah adalah melindungi dari kuman, karena pada dasar lidah terdapat sel-sel pelindung yang bernama tonsil lingual. Sel-sel tersebut terletak di belakang rongga mulut dan bersamaan dengan amandel. Pada manusia, ujung depan dan tepi lidah biasanya menyentuh gigi. Itu membantu proses menelan dan berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Resti Budarti sebagai pemateri keempat ingin memaparkan tentang cara kerja lidah. Untuk cara kerja lidah berawal dari makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut. Makanan serta minuman yang sudah bercampur dan masuk di dalam mulut nantinya akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap. Selanjutnya, oleh saraf pengecap, rangsangan rasa akan diteruskan menuju pusat saraf pengecap yang ada di otak. Otak kemudian akan menanggapi rangsangan tersebut sehingga manusia bisa merasakan sesuatu rasa dari jenis makanan atau minuman yang sedang dikonsumsi. Demikianlah pemaparan cara kerja lidah. Kita lanjut ke materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Karamenti dari kelompok 4, ingin menjelaskan tentang fisiologi indera pengecap. Fisiologi indera pengecap adalah lidah yang mempunyai reseptor khusus yang berkaitan dengan rangsangan kimia. Lidah merupakan organ yang tersusun dari otot. Permukaan lidah dilapisi dengan lapisan epitelium yang banyak mengandung kelenjar lendir. Dan reseptor pengecap berusaha tunas pengecap indera. Permukaan atas lidah penuh dengan tonjolan atau papila. Tonjolan itu dapat dikelompokkan menjadi 3 macam bentuk, yaitu bentuk benang, bentuk dataran yang dikelilingi parit-parit, dan bentuk jamur. Tunas pengecap terdapat pada parit-parit. Ada lebih dari 10.000 tunas pengecap pada lidah manusia. Sel-sel tumbuh sehingga setelah digunakan oleh sel-sel yang baru. Sel-sel reseptor atau tunas pengecap terdapat pada tonjolan-tonjolan kecil pada permukaan lidah atau papila. Sel-sel inilah yang bisa membedakan rasa manis, asam, pahit, dan asin. Yang pertama yaitu rasa manis dapat dirasakan oleh indera pengecap yang terletak di bagian depan lidah. Yang kedua, rasa asin dirasakan pada sepanjang bagian depan lidah. Dan yang terakhir adalah rasa asam dirasakan di sepanjang sisi bagian belakang lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Aziza yang menyampaikan materi tentang penyakit indera pengecap, yaitu lidah merupakan organ tak bertulang yang memiliki fungsi sebagai alat bantu bicara, pengecapan, pengunyahan, dan proses menelan. Layaknya anggota tubuh lainnya, lidah juga bisa mengalami gangguan. Jenis-jenis penyakit lidah yaitu Coatet Tongue. Gangguan lidah ini adalah keadaan ketika permukaan lidah tertutup dengan selaput putih. Selaput ini merupakan hasil dari penumpukan bakteri, jamur, serta sel-sel mati yang terjebak dalam tonjolan papila lidah. Menjadi salah satu dari gejala berikut yaitu gangguan pernapasan, gangguan pencernaan, dan psikologis. Saya Wain Putri. Jadi kesimpulannya adalah indera pengecap adalah istilah teknik untuk indera rasa yang kebanyakan orang memiliki, yang memungkinkan mereka untuk mengalami rasa yang berbeda dan selera makan dan benda-benda lain ketika seseorang menempatkan dalam mulutnya. Anatomi indera pengecap terdiri dari lidah,
salivia. Tiap kuncup pengecap tersusun dari sel-sel yang memiliki rahim berukuran mikro. Yang sensitif disebut mikrovivi. Sensasi rasa disebabkan oleh zat tubuh cair atau larut dalam air, sehingga lebih cepat stimulasi pada rasa lidah daripada lidah kering. Salleber 1997, bila makanan ada dalam mulut atau mencium bau makanan, maka akan glosalivit silva disebut sekresim. Prikis akan merangsang rengkus olfakarius dan nervus. Glomerulus, ujan saraf pengecap, berada di testibun pada seluruh permukaan lidah. Dapat dikenali sel-sel pengecap, yaitu rasa asin, rasa asam, rasa manis, rasa pahit, rasa umami atau bahasa Jepang, dan pedas. Ambang batas dari sel kecap untuk dapat menimbulkan potensial aksi dan mengenai rasa tersebut berbeda-beda pada setiap rasa. Gangguan pada di antaranya berbulu, luka dan berjolang, rasa tidak nyaman, orang candios, atropik, glosistis, geografis tengke, priset tengke, glossifits, dan Bung-Burmus sindrom, juga disebut oral dysthesis. Penyakit pada lidah antara lain sariawan, kanker lidah, mikroglossia, lidah dan lisura, skrotal tinggi, glopostis. Cara memelihara indera pengecap. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.